Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Hafiza Tutorial. Oke, kali ini saya dapat servisan handphone Tab Advance ya guys. Handphone ini tipenya T1M. Jadi handphone ini kasusnya mati total. Dan saya coba hidupkan juga, handphone ini nggak ada respon sama sekali ya. Dan di sini juga saya coba tes cas. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah saya coba tes, tapi nggak muncul respon sama sekali guys. Nggak ada notif ataupun muncul gambar atau lambang casannya ya. Oke, ya disimak aja ya guys video saya selanjutnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini saya akan buka dulu penutup SIM cardnya guys. Nah, di sini saya buka dulu ya, tutup SIM card ini. Lanjut, setelah itu saya buka casing belakangnya guys. Nah, di sini saya akan membuka menggunakan plat besi tipis. Nah, jadi di sini saya congkel dulu pelan-pelan, jangan sampai patah tulangan atau pikiran ini guys ya. Oke, kita buka dulu casing belakangnya. Oh ya guys, jangan lupa ketika Anda membuka casing belakang ini harap hati-hati ya guys. Jangan terburu-buru Anda membuka casing belakang ini karena takutnya nanti ada fleksibel LCD. Nah, di situ kan ada fleksibel yang sebelah kanan ini kan. Nah, nanti ketika Anda memaksakan untuk membuka casing, nggak taunya kena fleksibel LCD jadi ngeblank LCD-nya. Nah, jadi harap hati-hati dan pelan-pelan, santai aja guys buka casing belakang ini, jangan buru-buru ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan membuka casing belakangnya. Di sini agak susah ya guys buka casing belakang ini karena mungkin belum pernah bongkaran gitu ya. Oke, di sini setelah terbuka ya casing belakangnya. Oke, nah lanjut kita akan membuka kabel baterai ini ya guys. Nah, di sini handphone ini tipenya Advance T1M ya, versi 1.0. Nah, oke, lanjut. Di sini saya akan membuka kabel atau melepas kabel merah dari baterai, kabel merah ataupun kabel hitamnya ini guys. Nah, di sini akan saya solder dulu. Oke, di sini sebelum saya solder, saya memberi flux dulu, flux atau amtek ya guys, nah, atau pasta gitu ya. Penyebutan kalau di teknisi handphone, amtek, pasta, flux sama ya. Nah, jadi di sini saya akan solder dulu bagian pinnya ini ya, pin soket baterai. Nah, karena di sini timah bawaan pabriknya keras, jadi saya pakai dulu timah bawaan saya ya untuk supaya timah bawaan pabrik ini gampang ya cairnya, maksudnya itu ketika kita melepas dari kabel ini lebih gampang maksudnya ya. Oke, di sini kabel minnya sudah atau kabel hitamnya sudah lepas. Nah, ini kan sampai lepas itu ya, kabel hitamnya itu, pelindung kabel hitam itu sampai lepas. Jadi memang agak keras timah bawaan pabriknya guys, jadi agak lama saya mengajarnya. Oke, setelah kabel merah dan kabel hitamnya terlepas, nah di sini saya rapiin dulu ya guys. Ujung kabelnya itu saya lilit-lilitkan dulu karena jika kena solder itu melar kemana-mana itu ya kabelnya. Oke, di sini saya rapiin dulu ya kabel merah dan kabel hitamnya. Oke, lanjut, setelah itu saya rapikan juga di bagian PCB-nya guys, bagian tempat saya solder tadi ya. Jadi kelebihan timah, jadi saya solder dulu pakai solder wick atau amplas timah guys. Nah, jadi saya bersihkan dulu area timah ini ya. Nah, ini sudah rapi ya, sudah bersih. Nah, lanjut, di sini saya akan mengecek mengecek isi dari baterai. Nah, di sini saya setel multinya di 20 volt. Nah, saya coba cek. Nah, di sini kan tegangan baterainya sekitar 2,88 ya guys. Jadi nggak sampai 3,7 atau 3, apa gitu ya. Jadi handphone ini dipastikan kondisi baterainya kosong guys. Jadi langkah selanjutnya saya akan menembak atau mengisi gitu ya guys, pakai power supply. Nah, kalau misalnya kalau baterai lepasan itu kan bisa pakai desktop ataupun casan kodok ya. Nah, tapi di sini saya memakai power supply sebagai penembak atau mengisi baterai yang kosong tadi ya. Oke, di sini sudah beberapa saat ya saya tembak, jarum ampernya juga sudah turun.
Nah, jadi di sini saya lepaskan. Nah, dan saya cek lagi kondisi baterainya apakah dia terisi ya. Tadi kan 2,88 ya guys. Ini setelah saya tembak pakai power supply, apakah dia naik tegangannya. Nah, di sini kan sudah naik ya guys, 3,67 ya. Nah, 3,67 volt. Jadi kemungkinannya sih ada, tapi nanti kita tes aja dulu guys, apakah handphone ini bisa hidup atau enggak ya di tegangan 3,6. Oke, di sini juga saya rapiin dulu ya, jangan sampai background ya, yang dari kabel hitam ini sama kabel merah ini jangan sampai background ke body. Jadi harap dirapiin dulu ya, bagian-bagian bawahnya itu dikasih lakban kertas, jangan sampai kabel tersebut atau kabel dari baterai itu nyambung ke body atau ke ground ya. Oke, di sini saya solder dulu ya kabel merah dan kabel hitamnya. Oke, setelah saya solder, lanjut saya hidupkan. Apakah hidup handphonenya? Oh, ternyata HP-nya nggak hidup guys. Oke, nih, nah cuman berkedap-kedip gitu aja ya. Jadi kemungkinan baterai ini masih belum terisi ya, belum terisi dengan penuh. Jadi harus kita tambah harus kita bantu dulu via cas guys. Nah, jadi kalau posisi handphone baterai kosong guys, baterainya kosong bener, yang tadi kan 2,88, itu ketika kita cas itu nggak bisa masuk guys, nggak bisa ngangkat gitu ya. Tapi harus kita tembak dulu. Nah, ketika ditembak ataupun kita isi pakai power supply, nah baru kita coba tes cas normal gitu ya. Nah, di sini kan sudah bisa dicas ya, sudah bisa dicas, sudah ada indikator casnya atau lempeng casnya. Nah, di sini saya lanjutkan hidupkan handphonenya, apakah berhasil. Nah, alhamdulillah kan handphonenya sudah hidup, dan kita tunggu proses loadingnya, apakah dia sampai ke menu atau enggak, ataupun dia jadi boot loop gitu ya. Jadi banyak kemungkinan kalau handphone mati total ini guys. Jadi harap hati-hati ketika kita menerima servisan ini, jadi dipastikan dulu. Nah, di sini alhamdulillah handphone sudah hidup. Nah, jadi di sini kayaknya aplikasi ataupun ininya berat ya guys ya, handphone ini ya, aplikasinya banyak. Nah, di sini kelihatan baterainya tuh ada 9% ya guys. Nah, ini 9% ya. Oke, kita coba tes dulu cas beberapa saat atau berapa menit, apakah dia nambah atau enggak ya. Oke, setelah beberapa saat handphone saya cas. Nah, di sini saya akan coba hidupkan dulu. Nah, di sini kelihatan ya guys ya, baterainya sudah nambah. Alhamdulillah, ini 28% guys. Nah, alhamdulillah. Jadi dari 9% kan sudah naik jadi 28%. Artinya ketika kita cas handphone ini masuk ya guys ya. Nah, proses ngecasnya nambah gitu ya. Oke. Setelah kita lakukan pengecasan, lanjut kita rapiin dulu guys. Nanti ya kita rapiin dulu dari baterainya. Tapi sebelumnya itu saya cek dulu nih tipe handphonenya. Saya buka dulu di pengaturan. Nah, di sini juga touchscreen agak bermasalah guys ya, bagian atasnya itu. Nah, nggak bisa ditekan atau nggak bisa dipencet ya. Jadi saya balik aja landscape. Nah, di sini saya akan buka pengaturan, kan untuk mengecek kepastian tipe handphonenya ya, tentang ponsel atau tentang tablet. Nah, di sini versinya ya bisa dilihat ya, nomor model T1M ya guys. Oke, nah lanjut kita rapiin kabel yang tadi guys, kabel merah sama kabel hitam tadi, kabel baterainya ya, kita rapiin dulu ya sebelum kita pasang casing belakang. Oke, di sini saya menggunakan lakban kertas guys untuk menutupi atau melapisi bagian kabel tadi guys. Jadi ketika Anda setelah selesai mensolder atau memasang kabel tadi, kan ini kan kabelnya kan terkelupas ya, jadi jangan sampai tergabung ke body atau ke ground. Jadi dirapin dulu guys, ditutupin dulu biar nggak gabung gitu ya. Nah, di sini sudah rapi ya, sudah saya tutupin bagian-bagian kabel yang lepas tadi. Lanjut di sini saya hidupkan, alhamdulillah masih hidup ya guys. Nah, setelah itu lanjut kita pasang casing belakangnya. Kita rapiin pelan-pelan. Di sini ketika Anda memasang casing belakang ini harap hati-hati, jangan terlalu memaksa ataupun menekan ya. Jadi pakai perasaan guys. Nah,
biar nggak sampai kena LCD atau jadi LCD nya blank gitu ya ketika kita menekan garis belakang. Oke, alhamdulillah. Nah di sini kan agak renggang, sedikit renggang ya, tapi ya udahlah karena mungkin memang dari sananya ya. Oke guys ya, segitu aja dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.